Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan manajemen kinerja. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin karena ini pertemuan pertama setelah Idul Fitri ya, walaupun sudah lewat 1 minggu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik terkait pelaksanaan kinerja. Setelah sebelumnya di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang perencanaannya. Jadi untuk pelaksanaan kinerja ini, fokusnya kita akan membahas hal-hal yang nanti bisa mempengaruhi pelaksanaan dari perencanaan kinerja yang sebelumnya sudah dibuat, ya, yang sudah dikontrakkan secara psikologis antara atasan dengan bawahan. Nah, diantaranya akan dibahas terkait lingkungan kinerja, perilaku kinerja, model kinerja, dan juga indikator kinerja. Sedikit mengulas materi sebelumnya. Jadi perencanaan kinerja seperti yang sudah bersama kita pahami merupakan proses di mana pekerja dan manajer atau atasan maupun organisasi bekerja bersama merencanakan apa yang harus dilakukan oleh karyawan dalam satu periode kinerja. Ya, bisa setahun, bisa setengah tahun, dan di mana perencanaan kinerja juga sudah mendefinisikan, merencanakan ya apa saja yang harus dilakukan, kira-kira hambatannya apa, dan cara mengatasinya seperti apa, dengan azas saling memberikan pengertian antara atasan dengan bawahan. Kemudian kemarin juga jika disimpulkan, ya proses kinerja itu juga dibagi jadi 4, menjadi perencanaan, pelaksanaan atau aksi, pengawasan, dan juga peninjauan, ya, termasuk di dalam peninjauan ada penilaian. Jadi kita sudah memasuki tahapan yang kedua, yakni tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan kinerja sendiri, tujuan utamanya adalah untuk bisa menghasilkan informasi yang akurat dan valid terkait perilaku yang diharapkan dan juga hasil kinerja dari anggota organisasi. Semakin valid dan reliable informasi yang dihasilkan oleh sistem pelaksanaan kinerja, maka semakin besar potensi nilai bagi organisasi. Karena dalam pelaksanaan kinerja, kita jadi tahu seberapa handalkah karyawan kita dalam melaksanakan pekerjaannya, apakah pekerjaan itu ya sudah perannya bisa mendukung perwujudan tujuan dari tim maupun organisasi, hambatannya apa saja, kemudian solusinya apa saja. Nah, sehingga informasi-informasi dari pelaksanaan kinerja itu nantinya akan membantu untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Nah, di mana pelaksanaan kinerja itu prinsipnya adalah melaksanakan apa yang sudah disetujui pada perencanaan kinerja, namun tetap terbuka dan fleksibel ketika nantinya di tengah jalan menemui hambatan yang tidak terduga, ya, atau tuntutan eksternal yang tidak terduga. Nah, di sini kita akan mempelajari ya apa-apa saja yang bisa mempengaruhi pelaksanaan kinerja. Yang pertama ada lingkungan kinerja. Nah, lingkungan kinerja sendiri ya meliputi lingkungan yang memengaruhi dari organisasi. Ya, bisa dibagi menjadi 2, yakni internal dan eksternal. Nah, internal ini yang kaitannya bersumber dari dalam organisasi. Contohnya adalah seperti hubungan antar pekerja, kemudian gaya kepemimpinan, situasi kerja, konflik di dalam tim, dan lain-lain. Sedangkan eksternal ini dari luar organisasi yang bisa mempengaruhi keadaan organisasi, seperti
tren-tren atau perubahan-perubahan lingkungan di luar sana seperti nilai rupiah, kenaikan suku bunga, kemudian tingkat upah minimum, perubahan pasar yang di mana hal-hal tersebut itu bisa mempengaruhi keputusan organisasi, cara organisasi bekerja, ya, kemudian struktur organisasi seperti itu. Nah, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan suatu organisasi untuk dapat memiliki kinerja yang baik. Nah, faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi 9. Ya. Faktor yang pertama adalah ya faktor terkait pernyataan tentang maksud dan nilai-nilai. Ya. Jadi pernyataan tentang maksud dan nilai-nilai ini adalah bagaimana suatu tujuan organisasi itu bisa didefinisikan sehingga bisa mengatur aksi-aksi atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah berorientasi terhadap hasil dan berorientasi terhadap manfaat daripada sekedar pernyataan biasa saja. Jadi pernyataan tersebut sama seperti pada tahap pelaksanaan, jadi sepanjang tahap perencanaan, jadi sepanjang tahap pelaksanaan, pernyataan tentang maksud, tujuan, visi, misi, dan juga nilai-nilai dari suatu pekerjaan itu harus tetap dikomunikasikan antar atasan dengan bawahan sehingga bisa membantu mendefinisikan apa yang harus dicapai dan perilaku apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah faktor manajemen strategis. Nah, manajemen strategi sendiri merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dapat berakibat dalam formulasi dan implementasi dari strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategi sendiri mengandung pokok pikiran dalam garis besar tentang apa dan bagaimana tujuan yang hendak dicapai organisasi di masa yang akan datang. Sehingga perlu untuk merumuskan beberapa faktor atau variabel yang harus didorong dan dikendalikan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Contoh faktor yang harus dikendalikan itu misalnya pengeluaran atau biaya-biaya tambahan, sedangkan faktor yang harus didorong misalnya adalah efisiensi, penggunaan biaya, dan lain-lain seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah manajemen sumber daya manusianya. Nah, menurut GES, ya, GES menyarankan bahwa praktik kinerja untuk bisa mencapai hasil kinerja organisasi yang tinggi itu dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber daya manusianya secara lebih efektif dan efisien melalui beberapa hal. Yang pertama adalah harmonisasi kriteria dan persyaratan bagi semua staf. Jadi menyelaraskan antara apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dengan kemampuan dan keterampilan dari para staf atau karyawan. Kemudian kedua, menggunakan tes psikologi dalam seleksi staf untuk bisa menyaring staf berdasarkan potensi perilakunya. Ya. Kemudian yang ketiga, sistem formal yang mengkomunikasikan nilai-nilai kepada staf. Yang keempat, mengembangkan organisasi pembelajaran, ya, artinya mendorong agar adanya proses belajar, proses pengembangan di dalam organisasi. Kemudian yang kelima, merancang pekerjaan untuk menggunakan sepenuhnya keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan di pemberdayaan. Kemudian yang keenam, menggunakan survei sikap secara reguler untuk bisa mendorong dan mempertahankan sikap dan perilaku yang baik di dalam lingkungan kerja. Yang ketujuh adalah penilaian formal terhadap seluruh staf secara berkala.
termasuk monitoring dan controlling ini. Kemudian staf mendapatkan informasi tentang kinerja dan prospek organisasi. Yang ke-9 melakukan promosi internal bila memungkinkan. Yang ke-10 kebijakan terkait keamanan kerja, ya terutama untuk organisasi atau perusahaan-perusahaan yang manufaktur, ya seperti pabrik. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan elemen merit dalam pengupahan staf. Nah, elemen merit itu apa? Elemen merit nanti Bapak dan Ibu lebih lengkapnya akan pelajari di perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam pengupahan staf harus ada standar ya yang tepat ya atau standar yang pasti dalam memberikan jenjang upah atau gaji. Itu namanya elemen merit. Contohnya kalau misalnya di perusahaan manufaktur, di pabrik-pabrik, itu biasanya kan karyawannya digaji ketika mereka berhasil merakit atau membuat produk ya dengan jumlah tertentu, mereka akan mendapatkan jumlah gaji tertentu. Nah, kalau di organisasi yang non manufaktur, maka standarnya juga harus mengikuti ya sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian faktor yang keempat selanjutnya adalah faktor pengembangan organisasi. Nah, pengembangan organisasi berkepentingan dengan perencanaan dan implementasi program yang dirancang untuk memperbaiki efektivitas yang dengan pengembangan tersebut organisasi dapat berfungsi dan mengelola perubahan yang diperlukan, terutama untuk mengikuti tuntutan eksternal ya, dari lingkungan di mana organisasi itu berada. Nah, pengelolaan di dalam organisasi terkait dengan pengembangannya sendiri itu meliputi pengelolaan dari sumber daya manusianya, struktur, dan juga nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi. Kemudian faktor yang kelima adalah konteks organisasi. Untuk konteks organisasi ini meliputi dengan rencana dan tindakan manajerial, terutama dari tim-tim level atas, kemudian struktur organisasi, dan juga kondisi lingkungan internal dan eksternal. Oke, faktor yang keenam adalah desain kerja. Faktor desain kerja meliputi spesifikasi dari isi, metode, dan hubungan pekerjaan dengan maksud untuk memuaskan atau memenuhi persyaratan teknologis dan organisasional seperti halnya persyaratan sosial dan pribadi pemegang kerja. Jadi yang dibutuhkan terkait keterampilannya, kemudian yang dibutuhkan terkait perilaku yang ditunjukkan untuk bisa memenuhi satu peran itu apa saja. Itu harus didefinisikan dengan baik di desain kerja. Nah, desain kerja dimaksudkan untuk pertama memperinci konteks pekerjaan, harapan dan peran, dan juga hubungannya dalam organisasi. Jadi apa saja yang dilakukan, harapannya bisa memenuhi standar yang seperti apa, tujuan yang harus diwujudkan seperti apa, dan juga peran dia untuk pemenuhan tujuan yang lebih besar seperti tim dan organisasi. Kemudian yang kedua, memenuhi persyaratan organisasi atas produktivitas, efisiensi operasional, dan kualitas produk dan jasa. Dan yang terakhir, memuaskan kebutuhan individual atas kepentingan, tantangan, dan penyelesaian suatu pekerjaan. Nah, desain kerja yang baik ini dapat membantu karyawan untuk memahami pekerjaannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikuasai untuk bisa melakukan pekerjaannya secara lebih baik. Kemudian membantu atasan untuk dapat memastikan ya bahwa bawahannya itu dapat melakukan perannya dengan baik, dan juga bagi organisasi dapat memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan memang benar-benar dapat mendukung perwujudan tujuan dari organisasi.
Kemudian yang ketujuh adalah fungsionalisasi. Fungsionalisasi terkait bagaimana suatu organisasi berfungsi untuk melakukan peran dan pemenuhan tujuan dan nilai-nilai organisasi tersebut melalui proses desain dan operasi manajemen kinerja. Nah, fungsionalisasi ini biasanya dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, ketika wilayah operasional dari perusahaan atau organisasi tersebut berubah. Contohnya ketika beroperasi secara global. Nah, jika organisasi beroperasi secara global, maka harus merubah ya, terutama terkait dengan budaya kerjanya, kemudian habis itu cara pengambilan keputusannya. Kemudian yang kedua adalah pemindahan wewenang ke tingkat yang lebih besar atau ke tingkat yang lebih kecil. Nah, apakah ada pembagian power atau power itu hanya fokus ke atas saja. Kemudian yang ketiga terkait dengan kerangka kerja, ya, untuk dapat memastikan bahwa segala peran atau pekerjaan itu berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedelapan adalah budaya. Budaya ini terkait dengan nilai-nilai dan gaya pengelolaan dari organisasi. Nilai-nilai dinyatakan sebagai keyakinan tentang apa yang baik bagi organisasi dan perilaku seperti apa yang diinginkan. Kemudian budaya juga berkaitan dengan norma, ya, yakni aturan tidak tertulis yang mendefinisikan harapan atas perilaku, seperti bagaimana seorang manajer atau atasan memperlakukan karyawan atau bawahannya, dan bagaimana bawahan berhubungan dengan atasannya. Dan gaya manajemen sendiri menjelaskan bagaimana manajer atau atasan berperilaku dan menjalankan otoritas atau kekuasaannya untuk bisa mengarahkan bawahannya. Nah, gaya manajemen sendiri bisa dibagi menjadi 2 dalam pendekatannya. Yang pertama ada command and control, ya, memberikan komando dan mengkontrol, di mana gaya pengelolaan command and control ini merupakan gaya pengelolaan yang berorientasi terhadap tugas. Jadi hanya fokus bagaimana agar tugas atau tujuan tersebut dapat tercapai. Sementara itu, di satu sisi ada yang namanya non-directive partisipatif atau gaya pengelolaan yang berdasarkan tingkat partisipasi dari anggota timnya. Nah, di mana berbeda dengan gaya command and control, gaya non-directive partisipatif ini dia mendukung pendekatan yang berdasarkan kemitraan antara atasan dengan bawahan. Jadi menekankan kepada kerjasama antar atasan dengan bawahan, ya, kemudian adanya delegasi dan pengembangan hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan, sehingga bisa meningkatkan keterlibatan bawahan, pemberdayaan, dan juga kepemilikan bawahan atas peran dan pekerjaannya itu sendiri. Yang terakhir adalah kerja sama. Nah, kerjasama ini meliputi kerjasama antar individual di dalam tim dan juga kerjasama antar tim di dalam organisasi, sehingga fungsi dan juga pekerjaannya bisa saling berkaitan, bisa saling mendukung, saling terintegrasi, ya, untuk bisa memaksimalkan pemenuhan tujuan dari organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke perilaku kinerja. Jadi perilaku seseorang di tempat kerja itu berkaitan erat dengan kinerjanya. Jadi kenapa perilaku itu berkaitan erat dengan kinerja? Karena kinerja itu juga merupakan hasil dari perilaku kerja baik yang ditunjukkan oleh karyawan di tempat kerjanya. Jadi kinerja merupakan hasil dari perilaku kerja yang positif. Nah, perilaku kerja sendiri
itu menjelaskan tentang bagaimana seseorang bertindak ya di tempat kerjanya. Nah, perilaku menjelaskan bagaimana karyawan itu melakukan pekerjaannya dengan baik, berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja dan atasannya dengan baik, ya. Kemudian menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan dan juga terhadap organisasinya, sehingga kinerja yang tinggi merupakan hasil dari perilaku yang benar pada waktu yang tepat di tempat kerja itu sendiri. Nah, sehingga dalam perencanaan kinerja kemarin sudah dipelajari bahwa perencanaan kinerja itu tidak hanya fokus terhadap pemenuhan tujuan, ya, tapi juga perubahan sikap dan perilaku, ya, di mana diharapkan perencanaan kinerja tersebut ketika dilaksanakan mampu mendorong adanya perubahan atau adanya pembentukan sikap dan perilaku karyawan yang lebih positif. Nah, beberapa prinsip untuk mendukung adanya perubahan perilaku yang lebih positif tersebut, menurut Stewart dan Coates tahun 2006, antara lain adalah pertama harus adanya dorongan untuk karyawan menunjukkan perilaku yang bisa mendukung kinerja. Ya. Jadi perilaku-perilaku positif yang bisa mendorong kinerja ini harus diapresiasi dan didorong oleh atasan. Contohnya adalah perilaku disiplin, ya. Kemudian ada juga komitmen yang tinggi, itu contoh-contoh perilaku yang mendorong kinerja. Kemudian yang kedua, menghubungkan perilaku dan kinerja dalam pekerjaan yang spesifik. Jadi ketika kita membantu karyawan untuk mendeskripsikan pekerjaannya, tidak hanya mendeskripsikan tugasnya saja, tapi juga mendeskripsikan perilaku apa yang ingin kita lihat dari karyawan tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah memulai perubahan dengan mengetahui perilaku saat ini. Ya, jadi untuk dapat merubah perilaku seseorang agar menjadi lebih positif, maka kita harus melihat ya, atau menilai perilaku sekarang ini seperti apa. Nah, kemudian setelah itu kita baru bisa merumuskan perilaku yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan itu seperti apa. Nah, kemudian yang keempat, expert atau para ahli ya yang sebenarnya adalah pelaku pekerjaan, yakni di mana kita harus memperlakukan karyawan sebagai seorang ahli di dalam pekerjaannya. Jadi adanya pengakuan dari keterampilan dan kemampuan karyawan itu sendiri ya bisa mendorong kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan dan keterampilan diri untuk bisa menunjukkan ya potensi mereka yang lebih besar ketika mereka melakukan pekerjaan. Kemudian yang kelima, kepemilikan atas perubahan penting untuk sukses. Jadi karena perubahan itu merupakan satu hal yang penting ya. Terkadang ketika organisasi atau leader ya pemimpin itu ingin melakukan adanya perubahan, mendorong adanya perubahan itu tidak gampang karena memang secara psikologis manusia itu ketika sudah nyaman pada satu hal mereka tidak mau berubah karena perubahan itu membutuhkan usaha. Nah, penting di sini untuk mengkomunikasikan perubahan tersebut ya sesuai sudut pandang dari karyawan sehingga karyawan merasa bahwa pentingnya perubahan itu ya adalah untuk diri mereka sendiri. Ya, jadi biasanya dikaitkan dengan promosi atau syarat kenaikan jabatan ya, sehingga karyawan tersebut mau berubah. Contohnya misalnya kalau naik jabatan harus memiliki beberapa keahlian ya yang dapat dipenuhi melalui pelatihan. Nah, jadi bisa mendorong karyawan yang tadinya tidak semangat atau tidak
mau ikut pelatihan menjadi mau ikut pelatihan karena merasa mereka sendiri butuh untuk bisa mendapatkan promosi. Kemudian yang keenam adalah proses perubahan terbaik itu dapat dipenuhi melalui pendekatan AT, AT, ask them, meminta mereka, bukan TT atau tell them, menyuruh mereka. Jadi perubahan itu baiknya dikomunikasikan dengan cara ya meminta mereka, bukan memberikan instruksi ya. Kenapa? Karena kalau kita pendekatannya memberikan instruksi atau memberitahu bahwa mereka harus berubah, maka biasanya tingkat penolakannya itu lebih tinggi. Tapi kalau kita ask dan meminta mereka, artinya kita mengkomunikasikan pentingnya perubahan tersebut, komunikasi dalam menyuarakan perubahan itu terkesan lebih friendly ya kalau diminta ya, artinya tidak ada paksaan di situ, maka biasanya karyawan itu mereka lebih terbuka ya terkait dengan perubahan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah keberhasilan perubahan perilaku berdasarkan data yang dapat diamati dan terukur. Artinya tetap harus ada pengawasan ya. Ketika kita merencanakan perubahan perilaku pada karyawan kita harus tahu ya perilaku awalnya seperti apa, kemudian perilaku akhir yang diinginkan seperti apa, kemudian dalam proses perubahan juga tetap kita awasi dengan mengukur progres yang sudah ada sehingga kita bisa memastikan bahwa perubahan tersebut ya sedang berjalan prosesnya ya menuju kesuksesan. Nah, selain dari pendorongan ya pembentukan perilaku positif, ya, organisasi juga harus memahami bahwa ada juga perilaku negatif yang bisa mengurangi ya hasil kinerja dari seorang karyawan. Perilaku tersebut, negatif tersebut itu disebut sebagai performance blocking behavior atau perilaku pemblokiran kinerja. Nah, performance blocking behavior atau perilaku pemblokiran kinerja itu banyak disebabkan oleh tekanan dan pengaruh eksternal ya. Jadi seperti ketidakpastian, kecemasan, tantangan yang terlalu besar, kurangnya pengakuan ya, kurangnya kekuasaan dan kontrol terhadap pekerjaan sendiri itu adalah beberapa hal atau beberapa faktor yang membuat munculnya perilaku pemblokiran kerja tersebut. Dan yang harus digarisbawahi oleh organisasi bahwa perilaku pemblokiran kinerja itu sangat menular antar satu karyawan ke karyawan yang lain. Sehingga perlu segera diatasi ketika satu karyawan sudah menunjukkan gejala-gejala perilaku pemblokiran kinerja tersebut. Selanjutnya adalah korelasi antara kepemimpinan ya, dan juga kinerja. Jadi perilaku kepemimpinan juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi, tim, dan juga individu. Ya. Jadi kepemimpinan itu terkait dengan upaya atasan untuk bisa mengarahkan bawahannya ya dalam menunjukkan perilaku yang diinginkan oleh organisasi dan juga kinerja yang diinginkan oleh organisasi. Nah, menurut Stuart Coates, ya kepemimpinan yang didasarkan pada kinerja dapat dibagi menjadi tiga tipe. Yang pertama adalah perilaku kepemimpinan yang sustaining behavior, performance sustaining behavior. Atau kalau misalnya dijelaskan dalam bahasa Indonesia ya,
gaya kepemimpinan yang bertujuan untuk mempertahankan perilaku yang baik dari karyawan. Nah, di mana kepemimpinan perilaku kepemimpinan yang ini itu terkait dengan akselerasi dan melanjutkan kinerja yang baik yang sudah ada dengan cara mengarahkan, memperbaiki efisiensi, mendapatkan segala sesuatu yang dilakukan dengan baik dan memastikan bahwa karyawan mempunyai keterampilan yang dipersyaratkan untuk menjaga kualitas kinerjanya. Ya. Jadi kata kuncinya adalah menjaga kualitas kinerja. Kemudian fokus dari pendekatan kepemimpinan yang menjaga kualitas kinerja itu fokusnya terhadap optimasi hasil dengan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, ya berarti keterampilan dan kemampuan karyawan, atau sumber daya non manusia seperti finansial, fasilitas, ya, dan lain-lain. Kemudian perilaku kepemimpinan berdasarkan kinerja yang kedua adalah performance accelerating behavior. Nah, di mana kalau dijelaskan dalam bahasa Indonesia, perilaku kepemimpinan yang kedua ini adalah perilaku kepemimpinan yang dia fokusnya untuk memperbaiki efektivitas, mendorong perubahan dan perbaikan, melakukan ofensif terhadap pesaing, menciptakan visi dan arah, membangkitkan ketertarikan dan komitmen karyawan, menginspirasikan budaya kemenangan, memastikan bahwa sistem dan proses beroperasi secara optimal sehingga hasilnya adalah meningkatkan kinerja. Ya, jadi kalau yang pertama hanya menjaga, yang kedua adalah meningkatkan. Ya, jadi fokusnya kalau yang pertama itu pemanfaatan sumber yang dimiliki, kalau yang kedua fokusnya adalah menambah nilai dengan melakukan sesuatu ya dengan cara yang berbeda atau cara yang lebih baik. Jadi menekankan terhadap perubahan ya, perubahan cara kerja. Nah, yang terakhir adalah balancing ya atau kalau bahasa Indonesianya adalah seimbang. Jadi perilaku kepemimpinan yang seimbang ini maksudnya pemimpin tersebut tidak hanya fokus terhadap gaya yang pertama atau gaya yang kedua, tapi mengkombinasikan kedua hal tersebut. Jadi tidak hanya fokus terhadap peningkatan hasil, tapi juga fokus terhadap penjagaan kualitas. Ya. Jadi biasanya kalau misalnya untuk pemimpin dengan perilaku yang balancing ya, atau seimbang ini, dia akan fokus terhadap peningkatan terlebih dahulu, kemudian ketika sudah mencapai hasil yang lebih baik, maka akan fokus untuk mempertahankan hasil tersebut. Jadi mereka mengkombinasikan dari perilaku yang pertama dengan gaya perilaku yang kedua. Nah, kalau kepemimpinan secara umumnya, kalau yang tadi kan berdasarkan pendekatan berdasarkan kinerja. Kalau yang secara umumnya pendekatan kepemimpinan dalam mengarahkan karyawan itu bisa dibagi menjadi 3 juga. Ya. Mungkin sudah pernah dipelajari dengan Bu Lis ya di mata kuliah kepemimpinan. Kalau belum mungkin di topik-topik berikutnya akan di-mention, akan didiskusikan juga. Nah, gaya kepemimpinan yang pertama adalah gaya kepemimpinan dengan karakteristik perilaku action oriented atau berorientasi terhadap aksi. Ya, ini mirip dengan orientasi terhadap hasil. Jadi pemimpin dengan perilaku yang berorientasi terhadap aksi itu sering melakukan inisiatif, menetapkan contoh, menginspirasi dan memotivasi karyawannya, menetapkan target kinerja yang jelas, memonitor kinerja terhadap target, memberi perhatian pada masalah detail, dan memastikan segala sesuatu diselesaikan tepat pada waktunya.
Jadi kepemimpinan seorang pemimpin yang memiliki perilaku yang berorientasi terhadap aksi, dia tidak hanya mengarahkan ya dari bicara saja, tapi dia mengarahkannya melalui contoh ya, melalui aksi langsung. Kemudian yang kedua adalah pemimpin dengan karakteristik perilaku people oriented atau berorientasi terhadap orang atau karyawan. Nah, pemimpin dengan perilaku yang berorientasi terhadap karyawan ini, mereka banyak menunjukkan sikap delegasi tanggung jawab dan akuntabilitas, membangun tim, menciptakan pembelajaran, pelatihan dan pengembangan, dan mengusahakan bantuan dan dukungan terhadap karyawannya. Jadi pemimpin yang berorientasi terhadap karyawan, mereka fokus terhadap pengembangan karyawan, ya, fokus terhadap penciptaan hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan. Kemudian yang terakhir adalah sistem oriented behavior, yaitu perilaku kepemimpinan yang berorientasi terhadap sistem. Pemimpin yang berorientasi terhadap sistem itu biasanya dia fokus terhadap perbaikan cara karyawan melakukan pekerjaannya. Nah, sehingga banyak mengkoordinasi aktivitas, mengintegrasi output dan hasil, kemudian melakukan perencanaan jangka panjang, dan membuat sistem bekerja ya, dibandingkan dengan cara tradisional, ya, mereka mencoba untuk mencari cara yang lebih modern dan cepat. Jadi dia banyak memimpin perubahan. Selanjutnya adalah hubungan perilaku dengan prestasi manajemen atau manajerial. Oke. Jadi apa itu prestasi manajerial? Prestasi manajerial adalah tingkatan di mana manajer memproduksi hasil tingkat tinggi ya di bidang kritis dari pekerjaannya. Semua perilaku manajerial berkepentingan dengan tingkat hubungan dengan karyawan, menilai situasi, dan bagaimana seorang manajer itu bisa memimpin timnya dalam menyelesaikan tugas. Nah, jadi tingkatan fokus perilaku manajerial tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama hubungan dengan karyawan, ya, di mana hubungan dengan karyawan ini menekankan pada mendorong, ya, melatih, menyimak, bekerja sama, membangun kepercayaan, dan menerima hubungan dengan orang lain. Nah, fokus perilaku manajerial yang berfokus terhadap hubungan dengan karyawan ini sering disebut sebagai perilaku merah karena sifatnya yang sering menunjukkan tingkat emosional yang tinggi, empatik yang tinggi, dan juga hangat kepada karyawannya. Sama ibaratnya seperti lampu merah lalu lintas yang dimana posisi atasan tersebut ya mereka mau mendedikasikan Suaranya hilang, Ibu. Oke, baik. Tadi suara saya hilang sampai mana? Lagi menjelaskan tentang apa? Hubungan dengan karyawan ya? Iya, betul. Iya, Bu. Oke. Saya ulangi ya. Jadi fokus perilaku manajerial yang pertama adalah hubungan dengan karyawan, ya. Di mana di sini para manajer atau atasan mereka fokus
dalam menekan dan mendorong karyawan untuk berkembang, melatih, menyimak dan bekerja sama, membangun kepercayaan ya antar atasan dengan bawahan dan memelihara ya hubungan baik dengan bawahan, di mana fokus perilaku ya manajerial yang mengembangkan hubungan dengan karyawan ini sering disebut sebagai perilaku merah atau red behavior, ya. Di mana gaya manajer dalam pengelolaan timnya itu lebih ke mau mendengarkan masalah bawahannya, mau memberi nasihat, mau menjalankan gaya kepemimpinan yang terbuka, mau memperoleh masukan dari bawahan tentang satu keputusan penting dengan cara membangun konsensus, mau mendorong karyawannya untuk berkembang, melatih karyawannya, dan juga membantu karyawannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian tingkatan fokus yang kedua adalah menilai situasi, di mana fokus terhadap penilaian situasi ini menekankan kepada tim dan proses, prosedur tugas dan organisasi, dan koordinasi dan sintesis berbagai elemen dalam situasi kerja. Sering disebut sebagai perilaku Amber. Atau Amber behavior, di mana manajer ini dalam pengelolaan timnya itu lebih mendekati ke menilai situasi masalah, ya, ketika ada permasalahan, lebih meningkatkan koordinasi yang baik ya, antar individu di dalam tim, kemudian ketika ada konflik, ya, mau mencoba menyelesaikan, kemudian menggunakan lebih banyak bentuk komunikasi tentang pengambilan keputusan, negosiasi, dan perencanaan. Jadi kalau yang sebelumnya itu dia fokus terhadap pengembangan hubungan, tapi kalau yang situasi ini dia fokus dalam penciptaan lingkungan kerja yang menyenangkan bagi bawahan. Kemudian tingkat fokus yang terakhir adalah tingkat fokus untuk pemenuhan tugas atau getting the task accomplished. Ya, untuk fokus untuk pemenuhan tugas ini menekankan pada atasan ya dalam memberitahu bawahannya terkait apa yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan dari pengarahan, pengawasan, dan struktur aktivitas mereka. Sering disebut sebagai green behavior atau perilaku hijau, jadi sama seperti ketika lampu hijau, yang penting jalan terus. Fokusnya adalah untuk bisa membuat timnya terus berjalan, ya, melakukan pekerjaannya, sehingga biasanya pendekatan manajer terhadap pengembangan timnya itu lebih otoriter, memberi perintah, memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan kapan dilakukan, kemudian implementasi keputusannya cepat, dia selalu mengecek aktivitas bawahannya dan membuat keputusan, ya, unilateral tanpa banyak konsultasi dengan bawahan. Itu untuk fokus perilaku manajer dalam tim. Selanjutnya kita masuk ke model kinerja. Nah, proses kinerja organisasional dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Hershey, Blanchard, Johnson, mereka menggambarkan hubungan antara kinerja dengan faktor-faktor tersebut ke dalam model satelit berikut. Ya, jadi di kinerja organisasi ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, menurut model satelit ini, kinerja organisasi dipengaruhi atau diperoleh dengan adanya integrasi antar faktor-faktor berikut. Faktor struktur organisasi yang baik, faktor pengetahuan di dalam organisasi, faktor sumber daya, baik manusia atau non-manusia, dan juga posisi strategis dari organisasi.
Kinerja sendiri dilihat sebagai pencapaian tujuan dan tanggung jawab bisnis dan sosial dari perspektif pihak yang mempertimbangkan. Oke. Namun di sisi lain, menurut Armstrong dan Barron tahun 1998, faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi itu dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah faktor personal, ya, yang ditunjukkan oleh tingkat keterampilan dan kompetensi yang dimiliki dan juga motivasi dan komitmen individu. Jadi faktor kualitas masing-masing individu itu yang menjadi faktor utama kinerja dari organisasi. Kemudian yang kedua adalah faktor kepemimpinan, ya, yang ditentukan oleh kualitas dorongan dan dukungan yang dilakukan oleh manajer atau pemimpin. Yang kedua adalah faktor tim. Soalnya ngediterne motor kan mboten saged. Nggih, suwun bisa. Nggih, sami-sami. Nggih. Suaranya hilang lagi, Bu. Bu Zara. Iya. Oh. Iya, ini Pak Mat nyala sendiri mic-nya. Oke, baik. Yang ketiga tadi nyampe yang ketiga ya. Yang ketiga adalah faktor tim. Faktor tim itu ditujukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerjanya. Jadi hubungan antar rekan kerja di dalam tim. Kemudian yang keempat adalah faktor sistem. Faktor sistem ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi. Dan yang terakhir adalah faktor situasional, yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Ya, jadi kelima faktor tersebut yang mempengaruhi kinerja organisasi itu hasilnya bisa baik atau tidak. Ini menurut Armstrong dan Barron. Oke, baik. Sedangkan menurut Hershey, Blanchard, dan Johnson, ya, faktor kinerja organisasi itu dibagi menjadi ya, yang disebut juga sebagai achieve, ya, di mana A itu mewakili ability atau kemampuan, yakni pengetahuan dan keterampilan individu, ya, sama dengan faktor personal ya. Kemudian yang C, clarity atau artinya kejelasan, yakni pemahaman karyawan dan persepsi mereka terhadap peran pekerjaannya. Kemudian yang H ini adalah help atau bantuan terkait dengan besar, ya, tinggi atau rendahnya dukungan yang ditujukan oleh organisasi terhadap karyawan. I terkait insentif, ya, yaitu besarnya timbal balik ke karyawan sehingga bisa mendorong adanya motivasi dan keinginan karyawan untuk bekerja. E, evaluation atau evaluasi terkait dengan sistem umpan balik pembinaan dan kinerja. B, validity atau validitas terkait dengan praktik personal yang sah dan legal. Jadi E sama B ini kalau di faktor yang sebelumnya masuk ke faktor sistem ya. Kemudian E yang terakhir adalah environment atau lingkungan ya. Ditujukan terkait dengan kecocokan individu terhadap lingkungannya dan juga tingkat tekanan dan perubahan dari lingkungan internal dan eksternal. Jadi sebenarnya hampir sama ya dengan yang Armstrong Barron yang 5 ini, cuman dia dipecah lagi, diperinci lagi menjadi. Nah, kita masuk ke topik yang terakhir, yakni terkait dengan indikator kinerja. Jadi indikator kinerja itu digunakan untuk mengukur satu kinerja dan membedakan kinerja
satu orang dengan orang lainnya atau pada satu tingkat dengan tingkat lainnya. Ya. Jadi berbeda indikator kinerja organisasional, individu, dan juga tim. Nah, indikator kinerja itu juga sering dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati oleh pun rekan sejawatnya. Terdapat 7 indikator kinerja. 7 indikator kinerja itu antara lain adalah tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif, dan tujuan. Di mana di sini motif dan tujuan ini ditulisnya huruf cetak besar ya, karena motif dan tujuan itu yang memiliki peran yang paling besar untuk bisa mewujudkan kinerja di antara indikator-indikator yang lain. Jadi kalau kita mau menilai seseorang kinerja yang tinggi atau tidak bisa dilihat dari apakah motifnya tinggi atau tidak dan juga pemenuhan tujuannya tinggi atau tidak. Ini menurut Paul dan Hershey. Kita bahas satu-satu ya dari ke-7 indikator tersebut. Nah, yang pertama adalah indikator tujuan. Ya. Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh individu atau organisasi untuk dicapai. Jadi perubahan keadaan yang diharapkan bisa dicapai di masa yang akan datang. Itu adalah tujuan. Nah, pengertian tujuan tersebut mengandung makna bahwa tujuan itu bukan merupakan persyaratan dan juga bukan merupakan keinginan, tapi tujuan adalah keadaan yang harus diwujudkan di masa yang akan datang. Ya. Dengan demikian tujuan menunjukkan arah kemana kinerja itu harus dilakukan dan atas dasar arahan tersebut kinerja itu dapat lebih fokus dalam mewujudkan keadaan yang diharapkan dapat ya dicapai di masa yang akan datang, yaitu masa setelah ya satu periode kinerja itu terlewati. Kemudian yang kedua adalah standar. Standar itu penting untuk menjelaskan kapan suatu tujuan itu dapat diselesaikan. Maksudnya adalah dia membantu seseorang untuk mengidentifikasi apakah tujuan tersebut ya sudah tercapai atau belum. Jadi kalau sudah standar, artinya tujuan tersebut bisa disimpulkan bahwa sudah dicapai. Jadi standar ini merupakan tujuan ukuran apakah tujuan yang diinginkan itu dapat dicapai atau tidak dan sudah tercapai. Kemudian yang kedua adalah umpan balik. Umpan balik termasuk masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan kinerja dari individu, tim. Selanjutnya adalah alat atau sarana yang merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan yang sukses. Jadi, untuk bisa menciptakan kinerja yang baik, maka salah satu indikatornya adalah adanya alat atau sarana yang memadai. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi. Nah, kompetensi terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan untuk bisa melihat apakah
kinerja seseorang baik atau tidak, maka bisa dilihat dari kompetensinya itu. Kemudian yang keenam adalah motif. Motif ini dijelaskan sebagai alasan atau suatu faktor pendorong bagi seorang karyawan untuk melakukan ya, aksi ya, atau aktivitas-aktivitas dalam pekerjaan. Nah, seorang manajer atau atasan harus bisa memfasilitasi peningkatan motivasi ya, pada karyawannya. Bisa melalui beberapa hal seperti pengakuan, misalnya pelatihan, pengarahan, pemberian insentif, membantu menetapkan tujuan dan menetapkan standar, memberikan umpan balik, dan lain-lain yang sifatnya bisa memotivasi orang tersebut untuk mau melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan akhir yakni kesempatan untuk menunjukkan prestasi yang memiliki ketersediaan waktu dan kemampuan seorang manajer dan atasan. Mereka harus bisa menciptakan peluang bagi karyawannya dan memberikan peluang bagi keseluruhan. Bu, maaf, terkadang kok suaranya Ibu nggak jelas ya? Lagi sakit ya, Bu? Iya. Oh, iya, terkadang dengar, terkadang sama sekali nggak dengar, Bu. Mungkin juga karena ini juga karena pakai handphone tadi suaranya. Oh iya. Soalnya tadi nggak tahu pas awal mulai kelas itu komputernya tuh nggak bisa dipakai mic-nya. Jadi ini saya pakai 2 device, pakai handphone untuk suaranya, kemudian pakai laptop untuk share PowerPoint-nya. Oh iya. Kalau nanti saya ini kok Bu, saya upload penjelasan saya, nanti saya upload lagi di YouTube, kemudian nanti saya masukkan di Classroom. Jadi nanti bisa ditonton lagi. Kemarin kebetulan udah saya rekam pas kelas yang kemarin. Nah, kelas yang kemarin kebetulan lancar, nggak ada kendala teknis, jadi bisa pakai rekaman kelas kemarin. Ya Bu, ya. Oke. Selanjutnya adalah kinerja individu dan kelompok. Nah, kinerja individu sendiri itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kelompok. Nah, untuk bisa memfasilitasi kinerja individu untuk mendukung kinerja kelompok, maka ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang manajer atau atasan. Yang pertama adalah fasilitas sosial, yang kedua adalah social loving. Nah, fasilitas sosial itu terkait dengan bagaimana seorang manajer bisa memfasilitasi hubungan yang baik, hubungan sosial yang baik di dalam kelompoknya. Jadi terkadang seorang karyawan itu bisa meningkat ya kinerjanya ketika mereka bekerja dengan orang lain ya, di saat hubungan antara 2 pekerja itu bisa dikelola dengan baik. Nah, sedangkan kalau social loving itu kebalikannya. Social loving itu kecenderungan bahwa anggota kelompok itu ketika diberikan rekan kerja, mereka malah justru menunjukkan usaha yang lebih sedikit ya dalam penyelesaian tugasnya, karena mereka biasanya ngandelin orang lain ya seperti itu. Atau ketika mereka melihat ada rekan kerja yang masuk ya, biasanya itu lebih terlihat terampil atau lebih muda, mereka malah cenderung menggeser pekerjaannya ke juniornya tersebut. Nah, itu adalah beberapa hal yang sering muncul ketika bekerja di dalam kelompok atau tim. Nah, yang disebut social loving.
Nah, cara mengatasi social loafing bagi manajer atau atasan itu bisa dengan pertama membuat atau membagi peran masing-masing yang berbeda antar individu di dalam tim, sehingga memastikan bahwa setiap individu di dalam tim mereka punya perannya masing-masing untuk dipenuhi. Kemudian yang kedua, membuat tugas atau pekerjaan menjadi lebih menarik, ya. Jadi dibandingkan monoton, bisa dibuat lebih menarik. Salah satunya adalah dengan rotasi pekerjaan. Jadi untuk bulan ini yang nge-handle keuangan A, kemudian habis itu dirotasi ke B. Sehingga ada tantangan. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan kepada individu yang memberikan kontribusi yang besar terhadap kinerja kelompok, ya, sehingga bisa mendorong adanya persaingan sehat. Dan yang terakhir ini adalah cara paling terakhir adalah menggunakan ancaman hukuman untuk para pekerja yang tidak mau aktif berpartisipasi pada tim atau kelompoknya. Oke, baik. Itu saja untuk materi hari ini. Jadi beberapa faktor, indikator, dan hal yang bisa mempengaruhi pelaksanaan kinerja itu sebagai berikut. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian. Oke, sebentar saya kembali ke Zoom. Oh ya.